Kerukunan atau rukun ya, itu adalah nilai universal Ya. yang mesti dimiliki oleh setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, golongannya, dan seterusnya. Kerukunan merupakan modal utama dalam sebuah kehidupan sosial umat manusia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lagi di podcast MUI Kaltim, yang mana hari ini kita pembahasannya sangat menarik seputar kerukunan intra dan antar umat Kalimantan Timur dari pandangan atau perspektif MUI Kaltim. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Pak Kiai Bukhari. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan saat ini juga beliau sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Dan mungkin langsung saja untuk efisiensi waktu kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain saat ini aktif di Pondok Pesantren, aktif di mana lagi nih Pak Yai? Di MUI ya, Di MUI, di FKUB, dan di PWNU PWNU juga. ya. Oh, Masya Allah. Oke Pak E, dengan tema kita hari ini seputar kerukunan intra dan antar umat di Kalimantan Timur. Sejauh yang Pak Yai lihat, bagaimana Pak E makna kerukunan menurut MUI sendiri, baik itu yang intra maupun antar yang ada di Kalimantan kayak gitu. Antar umat beragama. Iya, seputar umat beragama. Baik. Kerukunan atau rukun ya, itu adalah nilai universal Ya. yang mesti dimiliki oleh setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, golongannya, dan seterusnya. Kerukunan merupakan modal utama dalam sebuah kehidupan sosial umat manusia. Ya. Tidak ada kerukunan manakala tidak ada harmonis, tidak ada toleransi, Betul. tidak ada saling menghargai, dan yang penting adalah saling mengerti satu sama lain. Baik intra umat beragama atau muslim sesama muslim, Ya. maupun antar umat beragama. Saling mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain, itu sangat penting. Dari situ akan terjadi hidup rukun. Kemudian bagaimana kerukunan intra umat beragama? Iya. Islam mengajarkan bahwa kita memang harus rukun. Bahkan Islam mengatakan bahwa umat Islam sesama umat Islam itu adalah bagaikan suara kandung, saudara kandungnya. Iya, iya. Seperti suara kandung, saudara kandung. Ketika kita berbicara soal saudara kandung, dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, maka tidak ada lain kecuali harus akur, harus rukun, saling menghargai, saling menghormati. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di mana di sini ada kalimat ikhwatun yang biasa dipakai sebagai kalimat sebagai saudara kandung. Ya, disitulah indahnya Islam. Ya. Di ayat-ayat lain banyak sekali, itu salah satu. Karena waktu saya sebut satu aja. Siapa ya? Dan untuk antar umat beragama, MUI mengenal ada 3 pola persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, saudara sesama umat muslim, tadi yang saya katakan itu. Iya. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa, sama warga Indonesia, walaupun agamanya berbeda, sukunya berbeda, kemudian bahasanya berbeda,
golongannya berbeda, tapi sesama anak bangsa, sesama orang Indonesia yang tidak boleh saling bermusuhan, saling caci, saling caci maki, itu tidak boleh. Maka harus bersaudara, ya, sesama anak bangsa. Kenapa umat Islam harus bersaudara dengan non Muslim misalkan? Yaitu sunnahnya. Kenapa? Islam ini menghargai perbedaan, menghargai perbedaan agama, perbedaan suku. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan mengakui sebagai golongannya manakala kita menyakiti orang lain, umat lain, atau non-Muslim. Apakah berani kita ini tidak diakui oleh Nabi Muhammad, tidak diakui sebagai golongannya, kalau kita dengan tidak menghargai orang di luar umat Islam? Laisa minna ada dimian pakot ada nih, kata Nabi. Orang yang menyakiti non-Muslim yang tidak bermusuhan dengan kita, maka kata Nabi itu sama dengan menyakiti saya. Itu indahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nilai-nilai seperti ini tentunya bukan saja di Islam, kerukunan itu. Semua umat manusia butuh kerukunan. Kemudian ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah ini bisa saja orang di luar Indonesia, tapi peduli dengan Indonesia, kerjasama dengan orang Indonesia, itu sah-sah saja. Tidak boleh kita menyakiti. Karena itu adalah Tuhannya juga sama, bapaknya sudah sama-sama keturunan Nabi Adam, yang tidak boleh itu disakiti. Begitulah Islam mengajarkan. Jadi kita bersyukur sebagai makhluk Tuhan yang namanya manusia, yang sudah ada garis-garis untuk menjalin kerukunan. Kerukunan begini, persaudaraan seperti ini sudah dirumuskan oleh, itu populer pada tahun 84. Itu dirumuskan oleh namanya Ki Haji Ahmad Siddiq. Itu tokoh Nahdlatul Ulama. Kemudian di Muktamar tahun 84 itu terpilih sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama. Beliau yang merumuskan 3 persaudaraan itu. Ukhuwah Islamiyah, saudara sesama umat Islam; ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa; dan ukhuwah basyariyah, saudara sesama umat manusia. Apapun negaranya, apapun sukunya, dan seterusnya. Itu kira-kira tentang kerukunannya. Berarti tadi kalau seputar kerukunan tadi dimaknai 3 ya Pak ya, sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Iya, ketika mantap persaudaraan itu, maka insya Allah akan rukun. Kenapa rukun itu penting? Karena di Indonesia ini, bahkan bukan saja Indonesia, tapi terutama di Indonesia, kita ditakdirkan hidup, lahir dan hidup di Indonesia. Kita punya kurang lebih itu ada 17.380 pulau di Indonesia. Iya sangat kan? luas, sangat luas sekali. Suku ada 1.340 suku, kurang lebih segitu. Kemudian ada bahasa 742 bahasa. Artinya sangat majemuk, sangat beragam. Ini harus kita maknai sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan bahan bakar untuk memacu kemajuan, untuk memacu kemaslahatan bersama dari perbedaan ini. Akan tetapi jangan sampai perbedaan ini menjadi sebaliknya.
Karena kadangkala dari perbedaan itu, keragaman itu, manakala tidak pandai menyikapi, maka akan menjadi pintu perpecahan, pintu persinggungan satu yang lain ya. Oleh karenanya isu perbedaan, isu keragaman itu akan selalu menjadi isu yang yang terus akan ada, akan selalu menjadi isu yang krusial. Yeah. Dan karena itu akan selalu menjadi isu krusial, maka kita umat Islam dan umat yang lain, seluruh anak bangsa harus menjaga kerukunan itu. Nah, kalau melihat tadi Pak E, bahwa kita sebagai anak bangsa harus menjaga kerukunan. Ya, kita jaga kerukunan. Karena kalau kita itu tidak rukun, lalu ada persoalan, misalkan gesekan satu sama lain, mengarah kepada konflik, lalu konflik itu menjadi aktual antar suku kah, antar agama, karena ada dua, antar suku, antar agama, ini sangat rentan sekali. Dan ini harus dijaga terus, ya. Makanya ada MUI, ada FKUB, ya, itu untuk menjaga itu. Ada ada forum-forum forum kebangsaan dan sebagainya. Di Indonesia ada forum itu untuk menjaga agar kerukunan itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Nah, karena kalau sampai ada gesekan dan menjadi gesekan yang menjadi konflik yang aktual, itu tidak akan ada yang menang. Semuanya akan hancur bersama, akan rugi bersama, dan dia tidak ada keuntungan di situ. Ya. Tadi ditanyakan bagaimana dalam konteks Kalimantan Timur. Ya, bagaimana kalau dalam konteks Kalimantan Timur? Apa tantangannya dalam hal kerukunan ini, Pak E? Banyak sekali. Yang pertama, keragaman itu tadi. Ya. Di Kaltim ini kan sangat majemuk ya. Betul sekali. Suku sekian banyak berkumpul di Kaltim, karena Kaltim ini daerah yang kaya ya. Potensi alamnya sedemikian rupa, orang banyak berminat ke Kaltim, hijrah ke Kaltim dan sebagainya. Semua suku ada, semua agama ada. Keragaman itu adalah salah satu tantangan yang harus kita jaga itu tadi. Yang kedua, salah satunya juga media sosial yang sekarang sudah tidak lagi beretika, caci maki dan sebagainya. Nah, lalu apa penyelesaiannya? Ya, bentuk kewaspadaan itu ya, jangan mudah terpancing, jangan mudah percaya, harus biasakan tabayun, ya, dan seterusnya. Dan ketika ada persoalan yang kecil, bagaimana bisa segera terselesaikan dan terhapuskan. Ketika ada masalah yang besar antar sesama, antar kelompok, baik antar apa saja, masalah besar dikecilkan, selalu dikecilkan sampai selesai, sampai terhapuskan. Ya. Itu harus kita lakukan. Baik, kalau melihat tadi tantangannya seputar karena keberagaman, banyaknya budaya, agama, suku di Kalimantan Timur. Lalu bagaimana langkah konkret Pak E yang diberikan oleh MUI Kaltim dengan program-programnya untuk mengatasi yang namanya kerukunan ini? Iya. Majelis Ulama Indonesia ada namanya Komisi Antar Umat Beragama. Ada juga Komisi Dakwah. Iya. Nah, 3 komisi ini berperan. Komisi Antar Umat Beragama ya, itu berperan untuk melakukan silaturahim, dialog antar sesama walaupun beda agama. Ya. Saling mengerti, memberikan silaturahim dan saling mengisi informasi, saling tukar informasi satu sama lain. Begitu pula ketika berbicara internal umat beragama, sesama Muslim, di Muslim sendiri kan juga beraneka ragam madhabnya, pahamnya, itu banyak sekali ya, organisasinya dan sebagainya.
Kalau sesama muslim, lana a'maluna walakum a'mal. Aman. Amal saya, ibadah saya, biasa. Milik saya, urusan saya, amal Anda, kalian ya, milik kalian. Saling menghormati satu sama lain. Sepanjang dalam koridor syariat. Selaras dengan Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya. Itu kalau antar umat beragama. Antar umat beragama. Tadi lana amaluna walakum itu kalau sama Islam. Umat Islam. Lakum dinukum waliyadin, manakala kita berhadapan dengan umat yang lain di luar muslim ya. Al-Quran sudah jelas, tidak usah mengusik orang lain ya. Adapun kita memberikan informasi sepanjang itu tidak menyalahi etika, namanya bersiar boleh-boleh saja dengan bahasa yang santun dan tidak boleh memaksa, baik paksaannya dengan keras maupun dengan lunak, tidak boleh memaksa. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak. Bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya bisa mensyiarkan, memberitahukan, namun tidak untuk memaksa. Gitu. Lalu ada satu lagi, ikhtiar Nahdlatul. Ikhtiar Majlis Ulama Indonesia, ada komisi dakwah. Di situ yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, berkolaborasi melalui berbagai kegiatan. Lalu MUI memasukkan beberapa orang di FKUB. Itu juga dalam rangka menjaga kerukunan. Itu kira-kira gambarannya ikhtiar MUI di Kalimantan Timur. Dan sampai hari ini alhamdulillah Kaltim relatif aman, tentram damai, bahkan dapat penghargaan Harmony Award 2 kali di Kalimantan Timur. Masya Allah ya, berarti MUI ini memiliki peran atau program yaitu dengan cara tadi mendelegasikan, memasukkan pengurusnya sebagai salah satunya untuk menjadi bagian daripada FKUB. Supaya bisa menjaga kerukunan tadi. Lalu memainkan peran komisinya, komisi antar umat beragama, komisi inter sesama muslim, dan lembaga dan komisi dakwah. Itu kira-kira. Berarti memang MUI ini udah memberikan sebuah sarana ya melalui komisi-komisi yang ada di dalamnya tadi yang seperti Pak Yai sebutkan dari komisi dakwah, HUB, terus juga intra umat tadi ya, bagaimana di dalam MUI sendiri memiliki peran ke masyarakat seperti itu. Sejak awal. Karena misinya MUI itu adalah riayatil ummah, untuk mengayomi umat. Oke Pak Yai, kalau kita melihat Pak Yai, tadi kan juga Pak Yai katakan kerukunan umat antar Islam ini banyak organisasinya, banyak ya golong-golongan aliran-alirannya. Nah kalau melihat dari hal itu, ketika terjadi gesekan-gesekan di antaranya, bagaimana peran MUI Pak Yai untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengambil peran di dalam? Iya baik. Yang pertama tentunya dari sisi pemahaman. Di MUI kan juga ada ruang penelitian, ada komisi penelitian, ada komisi fatwa, itu ada tahapannya. Ketika ada sempalan-sempalan atau paham-paham yang mengatasnamakan Islam, MUI meneliti, mencermati melanggar syariat atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Sepanjang usulnya itu masih sama, syahadutnya sama, nabinya sama, rukun imannya sama, misalkan rukun Islamnya sama, yang pokok dalam Islam itu sama, karena perbedaan itu akan selalu ada. Nah itu MUI mentolerir sepanjang ada dalilnya, berbuat apa saja sepanjang ada dalilnya, punya argumentasi, tidak melanggar syariat, itu silakan saja. Perbedaan kan akan selalu ada. Betul. Kemudian ketika sudah melampaui daripada usul tadi, misalkan
menunjuk nabi baru saat sekarang setelah Nabi Muhammad. Iya. Ya tentunya Udah menyalahi ya di situ tuh tentunya untuk menentukan itu apakah sesat atau tidak itu tadi ada penelitian dulu, lalu dibahas di Komisi Fatwa, lalu diputuskan oleh Fatwa, Komisi Fatwa, disahkan oleh pengurus MUI. Nah, adapun berikutnya ya dikasih pemahaman kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan tentunya. Iya. Ya, dan seringkali itu sudah dilakukan. Iya. Tapi sepanjang hanya masalah furu'iyah, ya, tidak prinsip dasar, ya karena memang syarat dengan perbedaan dalam Islam dan itu kekayaan Islam. Betul. Ya, misalkan menyikapi hal-hal yang tidak prinsip, misalkan, ya itu tidak bisa dihindari. Ya, makanya Islam MUI menerjunkan komisi dakwah, termasuk ikhtiar-ikhtiar, termasuk PKU, bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada umat bahwa perbedaan itu selalu ada. Betul. Bahkan saya dengar kayak PKU itu didelegasikan ke pelosok-pelosok ya Pak ya, untuk mensyiarkan Islam tadi dan memberikan penjelasan bagaimana sih sebenarnya kerukunan yang dimaksud gitu, sehingga tidak ada salah perseptif atau perspektif dari masyarakat seputar kerukunan itu bagaimana. Karena kan kalau saya lihat dari masyarakat ini Pak mereka menganggap kerukunan itu ya berarti ketika ada acara ibadah mereka, kita ikut ibadah juga nih, kayak gitu. Ibadah misalnya kalau ke gereja, kita ikut ke gereja untuk ibadah. Padahal kan yang dimaksud kerukunan itu bukan mengikuti ibadah prinsip syar'inya atau dasarnya tadi, tapi bagaimana kita sebagai manusianya ya Pak ya. Sesama manusia itu saling menghargai, mentoleransi tadi hal-hal ya tidak berkaitan dengan akidah atau tauhid kita. Oke, baik Pak. Iya, itu yang kadang-kadang ada yang memang sengaja karena mungkin tidak mengerti. Yang ada ini kan apa ya? Pluralitas agama, bukan pluralisme agama. Ya. Pluralitas agama. Itu tidak bisa dihindari. Pluralitas agama ya maksudnya ya. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, itu tidak bisa dihindari karena memang ya itu sunnah sudah. Yang tidak boleh itu kalau mewujudkan pluralisme agama, pembauran agama. Ya kalau Jumat sholat ke masjid, Minggu dan sebagainya ke ibadah yang ke gereja, ke tempat ibadah yang lain dan seterusnya, itu namanya pluralisme agama ya. Itu yang tidak boleh. Kalau pluralitas agama itu memang sudah sunnatullah ya. Itu nggak bisa sendiri, itu yang harus kita jaga, saling menghargai. Ya, kita tidak mungkin, itu yang saya katakan tadi, kita harus saling mengerti satu sama lain. Kalau sudah mengerti, ya ada batasannya. Kita ini bergaul itu, kalau masalah ritual, masalah ibadah, masing-masing. Lakum dinukum begitu. Tapi masalah sosial, itu boleh-boleh saja kita jual beli dengan non-muslim, gotong royong, yang masalah universal, kerukunan, ya makan bersama, boleh-boleh saja. Ya benar sekali. Karena ada juga orang yang bahasanya fanatik sekali ya Pak ya. Ya tadi nggak boleh katanya kita belanja sama orang yang selain Islam kayak gitu. Sedangkan apa-apa kita sekarang semuanya belanja ya dengan orang yang sesama muslim gitu. Terus juga sekarang kan kayak elektronik apa sebagainya kan datangnya dari luar, yang mana orang-orang non muslim yang memproduksinya dan kita yang muslim yang menggunakannya gitu. Ya paham-paham yang seperti itu akhirnya. Itu yang menjadi tugas kita semua, tugas MUI juga salah satunya, untuk selalu memberikan pemahaman ya bahasa anak gaul sekarang harus diperbanyak kopinya, banyak ngopi, banyak diskusi, banyak belajar ya. Sepanjang ilmu biasanya pengetahuan semakin tinggi,
semakin tinggi juga toleransinya. Karena di situ selalu ada jalan pemecahan. Ya. Berarti enggak segala sesuatunya itu disangkut pautkan dengan akidah ya Pak ya. Ada batasan-batasan tadi gitu. Bagaimana kita berinteraksi, mengerti, menganggap sanak saudara kita seperti yang tadi Pak Yai sebutkan, ada 3 sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah gitu. Ya. Bahwa ada sekat-sekatnya nih kita masuk, kalau dengan sama yang non muslim kita masuk ke basyariah, sama manusia. Kalau kita wataniyah tadi sama suku, walaupun sesama bangsa, walaupun beda suku, beda bahasa, seperti itu. Dan Islamiyah ya kita semuanya yang termasuk dalam agama Islam. Masya Allah ya, ternyata tidak sedangkal itu pemahaman atau definisi dari kerukunan sendiri gitu. Dan hari ini alhamdulillah kita tercerahkan bahwa kerukunan sendiri tidak sebatas ya kalau orang ibadah, kita ibadah juga supaya rukun. Padahal enggak seperti itu yang dimaksud kerukunan. Oh, enggak, ada batasannya. Ada batasannya tadi gitu ya. Rukun itu kan apa itu? Nilai yang universal. Ya. Semua orang yang butuh kerukunan. Ya. Betul. Yang dimaksud rukun bukan berarti ibadah bersama-sama. Ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Bukhari atas waktunya. Semoga sekilas diskusi kita ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian, bahkan masyarakat di Kalimantan Timur seputar kerukunan itu bagaimana, dan ketika kita menyikapi agama lain juga bagaimana gitu ya. Bukan bahasanya mengkubu-kubukan atau bahkan menjauhi orang yang ya bukan satu agama, tapi dalam hal kebaikan gitu ya kan. Semuanya kita sama manusia, maka teruslah untuk berbuat baik, baik itu yang agama Islam ataupun yang non Islam tadi. Untuk membangun bangsa. Ya betul, untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju dan lebih baik ke depannya, agar tidak terjadi yang tadi yang namanya perpecahan belah, bahkan permusuhan antara bangsa kita Indonesia khususnya. Yang tidak akan ada yang menang kalau terjadi begitu. Betul Pak Yai, bahkan terjadi perdebatan. Kalah bersama, hancur bersama. Ya. Kalau sampai terjadi konflik aktual. Ya, menjadi konflik yang bakalan kita kaji gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai Bukhari sekali lagi. Baik teman-teman, bersama MWKL Team menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.